Oke Bang, agendanya tadi seperti apa? Ya, jadi hari ini kami setelah dari Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengecek laporan kami sudah sejauh mana, maka kami langsung datang ke sekolahan Binus Improve guna untuk kepentingan proses belajar atau pendidikan daripada adik kita yang menjadi korban. Kami dari tim kuasa hukum datang dan menyampaikan maksud dan tujuan kami adalah ingin menanyakan bagaimana ke depan proses belajar mengajar anak korban. Karena sudah berbulan-bulan tidak masuk sekolah. Kalau ada yang tanya kenapa nggak masuk sekolah, tentunya karena ada satu peristiwa, ada trauma yang dimana saya mendapatkan informasi juga dari pihak orang tua korban, sekolah tidak bisa menjamin keamanan korban untuk kembali bersekolah, sehingga pernah ada sekolah online diadakan sekolah online. Nah, kedatangan kami juga ke sini selain mempertanyakan masalah tentang pendidikan, anak korban, kami juga mempertanyakan sistem keamanan sekolah ini seperti apa. Kok bisa kejadian penganiayaan, pelecehan, pengeroyokan itu terjadi berulang? Seperti apa yang dialami, seperti apa yang kami laporkan. Kok bisa gitu loh. Makanya tadi saya juga bicara sama chief security-nya, dia mengaku sebagai chief security. Saya tanya, bagaimana keamanan seorang murid di sekolah? Korban ini murid loh. Korban ini bayar loh, orang tuanya bayar. Tidak pernah tidak bayar di sekolah. Artinya harusnya memiliki rasa aman dan nyaman yang sama di sekolah ini. Nah, ini yang tidak didapatkan, makanya kami selaku tim kuasa hukum mendatangi untuk menanyakan, audiensi untuk minta klarifikasinya seperti apa. Namun demikian, kami semua orang tua korban, kami tim kuasa hukum sangat menyayangkan bahwa kehadiran kita hari ini tidak direspon dengan baik oleh pihak sekolah maupun pihak keamanan dari gedung sekolahan Binus Improve ini. Jadi saya rasa nggak perlu kita nunggu lama-lama. Hasilnya kami tidak ditemui atau tidak dijawab yang menjadi keinginan maksud tujuan kami hari ini. Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa pertama-tama kami sangat kecewa karena ternyata pihak manajemen sini tidak bertanggung jawab, tidak menjamin klien kami untuk bersekolah sini, sehingga sudah beberapa bulan ini dia tidak layak mendapatkan pendidikan yang seharusnya didapatkan. Dan yang kedua, kami mau sampaikan juga bahwa hari ini ternyata permintaan kami untuk bertemu dengan pihak manajemen juga tidak direspon dengan baik. Harusnya manajemen harus ketemu kami untuk memberikan masukan, saran, bahkan kronologis yang benar kepada pihak kami. Karena yang datang ini adalah tim kuasa hukum dan juga tim media untuk mendapatkan berita yang baik dan benar. Ternyata tidak direspon juga. Tadi kami minta legalnya untuk dipertemukan dengan pimpinan, ternyata tidak juga. Artinya memang dari kejadian awal sampai dengan klien kami masuk rumah sakit, ada pihak keamanan yang diduga melihat kami membiarkan. Ini juga tidak dilakukan. Sehingga kami mau sampaikan kepada pihak manajemen sekolah ini, Binus ini, untuk supaya yang pertama-tama pertanggungjawabkan apa yang terjadi kepada klien kami. Karena apa yang dilakukan terhadap klien kami itu sangat merugikan orang tua yang selama ini membiayai sekolah yang begitu mahal. Harusnya dia mendapatkan hak yang sama dong. Nah, pelaku-pelaku ini, juga pelaku ada 4 orang itu masih bersekolah di sini. Nah, pertanyaan saya, kalau yang korban aja sekarang sudah tidak sekolah online, lalu yang pelakunya malah masih mendapatkan pendidikan yang layak, ini kan tidak fair jadinya. Makanya kami harus sampaikan supaya 4 orang pelaku ini juga harus juga tidak boleh dikenakan skorsing. Karena kasusnya sudah naik sini, artinya sudah ada alat bukti yang sah yang membuat pihak penyidik untuk menaikkan status ini menjadi sidik. Jadi kami minta juga kepada manajemen Binus untuk segera 4 orang yang terlapor ini segera juga untuk diskorsing sementara waktu menunggu proses hukum yang sekarang dilakukan. Dan kami yakin sekali bahwa alat bukti yang diberikan kepada pihak kepolisian sudah cukup lengkap, sehingga kasusnya sudah naik tingkat penyidikan.
dari penyelidikan sampai dengan tingkat penyidikan. Dan untuk pihak keamanan yang ada di gedung ini, bahwa kami juga kecewa bahwa klien kami ternyata diduga membiarkan proses itu terjadi di sini. Proses ada namanya pelecehan, ada pengancaman, ada juga penganiayaan, bahkan terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan klien kami masuk rumah sakit. Secara fisik dia masuk rumah sakit, dan saat ini juga secara psikis juga benar-benar hancur. Nah, kita mau membangun generasi muda seperti apa kalau sekolah semahal ini tidak bisa menjamin, ya, tidak bisa menjamin yang namanya anak-anak yang bersekolah di sini, termasuk klien kami. Lalu untuk apa kami bayar mahal kalau memang tidak dapat jaminan? Kami tadi tidak mau datang minta sekolah untuk menjamin anak kami ini, klien kami itu sekolah lagi di sini. Tapi ternyata tidak mau ketemu sama kita, bahkan cuek, seolah-olah kami datang itu adalah untuk kita hal yang lebih. Tidak, kami minta jaminan, karena kami minta anak kami itu sekolah kembali sini. Klien ini harus sekolah kembali sini mendapatkan hak yang sama, karena dia membayar yang mahal. Kenapa dia tidak wajib mendapat pendidikan yang layak, malah yang terduga tersangka pelaku malah mendapatkan pendidikan yang lebih layak? Nah, ini sebenarnya tidak fair. Ya? Kalau Bapak sendiri gimana Pak? Kecewa nggak Pak? Tidak dapat masih yang Bapak inginkan? Sebelumnya saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Saya pribadi sebagai orang tua anak saya, Ananda Rafiq Alfian, dengan kejadian seperti ini sangat menyesalkan sekali. Kenapa seperti itu? Karena saya selaku orang tua Ananda Rafiq Alfian, ya, dulu mempunyai niat dan maksud, ya, anak saya masukin sekolah di BINUS International Simpruk dengan tujuan dan maksud saya itu supaya anak saya ini memperoleh pendidikan yang bagus, ya, bisa menggapai prestasinya yang bagus di BINUS International Simpruk. Kenapa seperti itu? Ya karena anak saya ini mempunyai cita-cita ingin menjadi pengusaha yang sukses, sehingga kalau sudah sukses nanti menjadi pengusaha bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara, bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Tetapi atas kasus ini seluruh cita-cita anak saya itu sudah berguguran, hancur semuanya, ya. Nah, apa yang terjadi di sekolah BINUS International Simpruk? Ya, anak saya diterima atas dasar pendaftaran dulu di BINUS Simpruk Internasional, diterima dengan baik. Kami diiming-imingi oleh marketing BINUS Internasional dengan baik. Anak saya Rafiq Alfian itu diterima di BINUS ini dengan baik, ya. Anak saya diterima di sini berdasarkan tes, tidak ada permainan kong-kong murni, diterima di BINUS Simpruk Internasional. Tetapi begitu anak saya sudah masuk di BINUS International Simpruk, anak saya sudah ada beberapa geng yang sudah ada. Anak saya ini di setiap hari, ya, di setiap harinya dikata-katain, dihina-hina, dipermalukan, ya, dikata-katain, dihina-hina, dipermalukan. Bahkan keluarga kami dilecehkan, keluarga kami dihinakan. Kata anak saya, ya, dari beberapa geng ini menegaskan kepada anak saya, dia tanya, papa kamu siapa? Orang tua kamu siapa? Kata anak saya memberikan laporan kepada saya. Ya, dia bilang para geng ini orang tua kami, ya, ada yang anggota dewan, ada yang pemilik partai, ada yang ketua partai, katanya, ya kan, orang penguasa di seluruh Indonesia. Mau apa kamu, katanya ke anak saya. Kenapa seperti itu? Kamu cuma orang biasa, bapak kamu cuma pengusaha. Anak saya cuma menyatakan, ya sudah, tidak apa-apa. Ya, kami memang orang biasa. Saya masuk BINUS Simpruk Internasional dengan tujuan dan maksud, kata anak saya, cuma ingin mencari prestasi, cuma mau menuntut ilmu, cuma menjadi, ya, anak muda yang menggapai prestasi terbaik dan bisa berbakti pada bangsa dan negara. Ya, saya bangga mempunyai suatu cita-cita yang tinggi untuk berbakti dan berbakti dan memberikan yang terbaik sebagai anak bangsa. Tapi itu semuanya sudah pupus dikarenakan apa? Mereka para pelaku penganiayaan anak saya ini, ya, bersukaria karena anak saya ini anak biasa. Mereka katanya DPR, MPR, ya, pemilik partai, ketua partai, katanya gitu, ya, diduga katanya seperti itu. Akhirnya anak saya ini harus tunduk dengan aturan-aturan yang mereka keluarkan dari kepala geng yang bernama inisial K. Nah, inisial K ini menyampaikan kepada anak saya, Rafiq Alfian, kalau kamu mau aman sekolah di BINUS School International ini, kamu harus tunduk dengan aturan-aturan kita. Apa aturannya? Yang pertama sekali, anak saya ini setiap hari dimaki-maki, dihina-hina, ya, dipegang-pegang kemaluannya oleh yang berinisial K, ya.
setiap hari ya dihina-hina, dicaci maki, dipegang-pegang kemaluannya, ditarik-tarik rambutnya, selalu dihina-hina. Berlangsung seperti itu, berlangsung lagi seperti itu terus. Lalu anak saya ini sudah menyampaikan, sudah melaporkan peristiwa ini kepada guru yang bersangkutan, ya, yang berinisial Mr. L gitu ya. Sudah selalu disampaikan dan disampaikan juga ke kepala sekolah dan beberapa guru-guru yang terkait dengan ini. Tetapi dari guru ini selalu memberikan penegasan kepada anak saya, ya udah Rafiq, gitu kan? Ya udah katanya kan, udah kamu karena anak baru di sini, udah kamu menyesuaikan diri aja dulu. Mungkin kamu harus introspeksi diri, harus bisa diri. Oke, nggak apa-apa. Selalu begitu terus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dibully, ditekan, diancam. Anak saya ini tidak pernah melapor, bukan anak yang cengeng. Tidak pernah melaporkan kepada kami selaku orang tuanya. Cuman anak saya ini selalu mendiamkan dan cuma berdiskusi dengan pihak sekolah. Tetapi setiap berdiskusi tidak pernah ada jalan keluarnya, ya, tidak pernah ada solusi-solusi terbaik dari sekolahnya, dan tidak pernah memperhatikan anak saya, Ananda Rafiq Alfian ini. Sehingga dengan pembiaran seperti ini, itu ya, ditekan, diancam, dipermalukan. Nah, terjadilah peningkatan pembulian. Ya, peningkatan pembulian itu sampai anak saya ini diancam sama pihak pelaku ini, kamu Rafiq ya, kami perintahkan ya, saya yang berinisial, yang ketua gengnya ini gitu ya, yang berinisial K. Nah, kamu sekarang ini saya tunjuk gitu ya, mau ribut dengan beberapa sekolah, yaitu dengan sekolah lamanya namanya Mentari International School, yang keduanya dengan beberapa sekolah negeri di sini. Anak saya disuruh tampil paling depan di dalam keributan tersebut. Anak saya tidak mau, karena apa? Itu saya tidak pernah dididik oleh orang tua saya, kata Ananda Rafiq Alfian. Saya tidak pernah dididik tentang kekerasan. Saya selalu diajarkan tentang kejujuran, ya, mempunyai akhlak, ya, attitude, etika dan estetika, dan bermanfaat buat antar sesama, apalagi antar sesama bangsa. Kata Ananda Rafiq menjawab. Jadi dia mengabaikan tentang itu, saya tidak bisa. Akhirnya diancam lagi. Oke, kami bully, kami kata-katain, kami adu dengan sekolah yang lain, kamu nggak mau. Sekarang ada beberapa persyaratan lagi. Kami satu geng ini sepakat, gitu ya, kata yang berinisial K, ketua gengnya ini sepakat ya, kami kurang lebih 30 orang ini ya, kami perintahkan supaya kamu harus mampu melawan beberapa geng yang kami tentukan. Nah, akhirnya terjadilah dari si pelaku ini, ketua geng ini, memberikan penegasan dan ancaman kepada anak saya harus melayani ya permintaan ketua geng ini untuk ribut dengan geng mereka. Nah, pas di tanggal 30 Januari dari geng mereka ini, anak saya itu yang sedang makan di food court gitu ya, habis di food court itu diincar-incar sama dia, lalu dikerumunin kurang lebih 20-30 orang, lalu dimasukin ke lift, dibawa ke lantai 4. Nah, disitulah terjadi pemukulan kepada anak saya yang pertama, yang mana pemukulan tersebut dipukul oleh satu orang anak saya ini, saya tidak tahu namanya itu, dipukul, lalu atas kebingungan anak saya ini berupaya untuk membalas. Nah, itu dikelilingi kurang lebih 20-30 orang siswa. Yang saya bingung kan ketika kejadian itu tidak ada satu guru pun di Binus International School dan tidak ada satu security pun yang mengetahui permasalahan ini. Nah, lalu di dalam proses keributan tersebut gitu ya, anak saya diancam, ditekan, dianiaya, dipukul, habis itu mereka bubar. Ya, ditinggalkan anak saya sendiri di toilet pada tanggal 31 Januari. Nah, anak saya juga tidak melapor, pulang-pulang udah hilang aja, udah tidur aja, kami pikir kemana, ternyata ketakutan. Besok masuk sekolah lagi tanggal 31. Pada saat anak saya Ananda Rafiq Alfian ini masuk di tanggal 31, itu juga digereng lagi sama si pelaku ini. Ya, digereng lagi sama mereka, dibawa ke lantai 4 ya, ke toilet bersama-sama, kurang lebih sama dengan geng yang sama yang dipimpin oleh K ini ya, inisialnya, itu bersama teman-temannya. Begitu masuk di toilet lantai 4, sebagian mereka menunggu di luar, sebagian mereka di dalam, toiletnya dikunci, anak saya dikurung di dalam toilet tersebut, sama tidak ada satu security pun yang melihat, yang mengetahui, yang melarang atas kejadian-kejadian ini, termasuk dari pihak sekolah. Nah, ini sangat aneh ya, dan mencurigakan apa yang terjadi dengan sekolah ini. Lalu anak saya begitu sampai di lantai 3 atau di lantai 4 ini gitu ya, itu langsung diserbu ya, ada kurang lebih 20-30 orang, langsung anak saya ini dipukulin perutnya, dipukulin dadanya, dipukul pundaknya, kepalanya dan lehernya. Waktu kejadian itu ya udah sempat dicuci oleh anak saya dan sempat pulang gitu ya. Nah, anak saya di tanggal 31 itu dipukul oleh orang yang pertama, habis itu udah babak belur, dipukul lagi oleh orang yang kedua, seperti itu ya Pak ya. Nah, habis itu anak saya ini udah babak belur ya, ketua geng yang berinisial K ini yang memimpin ini ya membubarkan timnya dan meninggalkan anak saya di toilet tersebut sendirian dalam keadaan setelah itu berdarah-darah, bengkak-bengkak, dan ini dalamnya sobek.
Setelah itu saya tidak pernah dapat laporan dari anak saya, justru dari pihak sekolah Binus School Simpung Internasional sendiri pun yang menginformasikan kepada kami suatu orang tua Ananda Rafiq Alfian. Diinformasikan apa katanya, Pak, saya ditelepon ya, ada rekamannya Pak gitu ya. Katanya tolong Pak, Ananda anak Bapak segera dijemput. Kenapa Bu? Ya karena anak Bapak ini kepalanya bengkak, pipinya bengkak, ya bibirnya berdarah, gitu kan, lemas Pak, sekarang lagi dalam keadaan perawatan. Saya punya bukti rekamannya. Itu loh, kenapa Bu? Saya kaget karena di dalam keluarga kami tidak pernah terjadi keributan, ya, dan apalagi tindakan kriminal. Saya kaget dan saya tanya, kenapa kok anak saya bisa seperti itu? Posisi saya lagi di Karawaci. Oh ya Pak, segera dijemput. Saat ini saya sudah cuci mukanya, saya sudah obatin mukanya. Nah tolong Pak dilakukan pengobatan lanjutan, dijemput ke sekolah dilakukan pengobatan lanjutan. Siapa yang memukul Bu? Teman-temannya katanya. Itu pengakuan dari sekolah sendiri. Jadi sekolah sendiri tanpa sadar yang memberikan informasi kepada saya, bukan dari anak saya, bukan dari pihak lain. Nah kondisinya seperti itu. Sampai anak saya dijemput ke sekolah ini oleh driver saya, karena saya macet dari Karawaci menuju ke sekolah ini, jadi duluan driver saya. Sampai anak saya begitu udah banyak bonyok ya, udah berdarah, dilarikan pulang, dilarikan ke ruang IGD, ya rumah sakit Pertamina pada saat itu. Langsung kami lapor polisi di visum dan terjadilah kesakitan sama anak saya ini. Jadi mentalnya udah down, fisiknya udah sakit ya. Sampai saya berjuang bersama istri dan keluarga besar kami untuk memulihkan mentalnya dan fisiknya. Ya, untuk penyembuhannya kurang lebih waktu itu hampir sekitar 10 hari. Untuk fisiknya sampai sekarang belum sembuh. Belum sembuh ya. Untuk psikologisnya sampai sekarang ini masih belum sembuh. Ya. Dengan respon